Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada malam hari ini ya, malam ini saya rekam mengenai ini ya, pembahasan perhitungan ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan. Oke, kenapa saya titik beratkan atau saya ulang-ulang dan saya garis bawahi ya, untuk perhitungan ini sangat penting karena untuk praktikum farmakologi atau nanti penelitian menggunakan hewan uji, khususnya farmakologi, nggak cuma farmakologi ya sebenarnya, tapi banyak penelitian. Nah, khususnya dalam hal ini lebih ke farmakologi, perhitungan ini menjadi salah satu acuan yang paling sentral, yang paling basic dari penelitian itu sendiri. Berarti kalau mau bangun rumah, kalau pondasinya belum benar-benar bagus, rumah itu akan cepat rubuh atau bahkan bisa rubuh sebelum selesai dibangun. Sama ketika kita melakukan perhitungan dan ketika perhitungan kita belum tepat dan di akhir-akhir penelitian dan kita sudah melakukan penelitian jalan berapa minggu atau malah sudah selesai dan ketika kita hitung ulang ternyata perhitungan kita kurang tepat. Ada yang salah di sisi mananya gitu ya. Nah, hal seperti ini yang dapat merugikan teman-teman, jadi bisa ngulang lagi dari awal atau dan lain-lain, atau bagaimana gitu ya, nggak sesuai desain penelitian. Oleh karena itu, untuk kali ini saya akan jelaskan mengenai perhitungan. Yang pertama, video ini akan terbagi jadi dua sesi. Yang pertama, konsep dari perhitungan itu sendiri. Jadi teman-teman yang nggak ingin dengar konsepnya, ingin langsung eh, yang kedua nanti adalah mengenai perhitungan. Kita aplikasi perhitungan langsung. Nah, teman-teman yang ingin lebih tahu jauh lebih tahu tentang konsep perhitungannya, bisa menyimak video yang pertama. Kalau yang teman-teman ingin langsung ke contoh perhitungan, silakan bisa ke video yang kedua itu ya. Oke. Jadi kita mulai untuk video yang pertama. Oke. Jadi konsepnya seperti ini. Saya berikan garis besar gambarnya dulu. Oke, silakan teman-teman lihat. Ya, sekilas dilihat aja ya, dibaca cepat aja. Nah, kalau belum saya jelaskan atau kita belum membahas, mungkin ada yang sudah paham, tapi ada yang mungkin ini apa sih maksudnya gitu. Nah, konsepnya adalah dalam kita melakukan suatu penelitian farmakologi, kita minimal harus mengetahui atau memperhatikan dua aspek. Ya, yang pertama adalah hewan uji yang teman-teman gunakan. Yang kedua adalah sampel atau sediaan yang teman-teman akan gunakan atau akan buat untuk dievaluasi secara farmakologi, gitu ya. Yang pertama hewan ujinya, yang kedua adalah sampel atau sediaan teman-teman, gitu ya. Jadi ada yang pakai tablet atau gel atau sirup dan lain-lain itu perlu di apa namanya perhatikan. Dan diperhatikannya apa? Diperhatikannya adalah konsentrasinya nanti. Ini harus tahu, ya. Nah, pada intinya kayak gitu. Kita masuk ke yang pertama, mengenai hewan uji. Oke. Jadi, kalau teman-teman kerja di lab, maka kita biasanya menggunakan banyak hewan uji. Yang paling sering adalah tikus dan mencit. Itu yang paling sering, tetapi tidak menutup kemungkinan hanya dua hewan uji itu. Masih banyak hewan uji lain seperti marmut, kelinci, bahkan domba, dan sebagainya ya. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu karakteristik hewan uji yang kita gunakan. Nah, itu bisa dibahas lebih panjang, nanti teman-teman bisa baca-baca ya karakteristiknya. Tapi yang jelas, setiap hewan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bisa lifespan-nya ya, umurnya, ini ya. Berbagai hewan, ini bukan cuma hewan uji ya, ada ayam, kucing, kera, ada paus, ya. Ada secara ukuran, paus yang paling besar, lalu gajah, kuda, dan manusia. Dan masing-masing hewan atau organisme itu memiliki sifat metabolisme, lalu ada kemampuan menerima obat yang berbeda-beda ya. Banyak sekali hal yang bisa kita perhatikan. Nah, ketika kita membandingkan ya, kita kerucutkan menjadi tiga. Yang pertama antara manusia, kedua dengan
tikus, rat ini ya. Aduh, mana? Oh ini, rat. Dan yang ketiga mouse atau mencit atau mice ya, itu mice. Nah, dari sisi yang paling kelihatan pun kita sudah bisa menilai bahwa dari ukurannya pun udah beda. Nih, manusia segini, manusia dewasa. Nah, tikus percobaan itu cuma segini, sedangkan mencit lebih kecil lagi. Artinya apa? Artinya ketika kita misalkan dalam makanan ya, kalau kita ngasih makan manusia konsumsi ya, nih manusia, lalu tikus dan mencit itu porsi makannya sudah jelas berbeda, gitu ya. Kita lihat lagi dari organnya, ya, organnya, kepala, tangan, kaki, itu dengan kaki tikus ya jelas ukurannya beda ya. Dari organ otak pun contoh ya, contoh ini organ otak manusia yang ini kita lihat rat itu yang ini tikus, ini mencit, ukurannya beda, beratnya beda, dan metabolisme juga beda ya. Tapi kita nggak bahas itu, tapi sekarang kita bahas di perbandingan ukurannya aja. Artinya apa? Artinya ya jelas dari ukurannya aja udah beda. Nah, kenapa kita harus bahas ini? Karena itulah ketika kita memberikan suatu sampel yang ingin kita berikan kepada hewan uji, maka kita harus tahu dulu bahwa setiap hewan uji, setiap organisme itu punya kapasitas yang berbeda-beda ya. Nggak bisa saya minum paracetamol 500 mg dan kita kasih ke tikus juga sama-sama 500 mg bisa mutiara gitu ya. Nah, maka kita harus sesuaikan dengan ukuran ini. Ya, inilah yang kita sebut dengan nama konversi. Sebelum konversi, kita juga harus lihat dulu volume maksimal larutan obat yang dapat kita berikan kepada hewan coba. Ya, dari yang mulai yang paling kecil, contohnya mencit, ya, beratnya sekian. Tuh, dibandingkan dengan anjing yang paling besar ini. Nah, volume maksimalnya kita lihat secara peroral sudah jelas beda. Kalau mencit itu maksimal kita kasih 1 ml, ya, secara etika, dan untuk anjing maksimal kita bisa berikan 100 ml. Udah beda ya. Manusia berapa? Manusia lebih besar lagi, bisa sampai 1 liter gitu ya. Itu. Orang kita minum sehari juga bisa berapa liter gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita memberikan suatu sampel kepada hewan uji, maka kita perlu yang namanya faktor konversi. Nah, konversi tersebut bisa kita lihat dalam tabel konversi ini yang ada di modul praktikum. Ya, tabel konversi perhitungan dosis antar jenis hewan coba. Contohnya, manusia, standarnya adalah manusia 70 kg, mencit 20 kg, tikus 200 gram. Lalu ini manusia ya, 70 kg dan lain-lain ini banyak. Ini ya. Artinya gimana? Artinya ketika kita memiliki info dosis manusia, contohnya, saya punya dosis untuk manusia adalah paracetamol sebesar 500 mg. Ya. Nah, kita ambil satu ini sebagai acuan, oke ya, manusia ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin konversikan. Kalau saya mau kasih ke tikus dengan dosis yang sama seperti ini, itu setara dengan berapa miligram sih kalau ke tikus? Kita tinggal lihat faktor konversinya yang ini. 0,018 ya. Kalau kemencit, nah kalau kemencit yang ini gitu ya. Artinya faktor konversi ini nanti gimana? Artinya kita kalikan aja. Kalau manusia 500 mg dikali 1, nih ya. Nah, kita lihat lagi ke sana ya. Kalau ke tikus berarti 500 mg kali 0,018 yang ini. Lalu kalau mencit dikali 0,0026 ya. Jadi faktor dosis yang setara dengan dosis manusia tadi adalah dosis ini, manusia ini, lalu dikalikan dengan faktor konversinya. Sama ya kalau yang diketahui dosis anjing nanti ya tinggal kita lihat ini ya, ini faktor pengalinya 1, 1, 1. Lalu kita ingin kemana? Misalkan kalau saya punya dosis untuk kera atau anjing adalah 500, artinya kita 500-nya di sini. Nah, kalau anjing ini 500 mg, nah untuk mencit atau tikus berapa sih kira-kira? Ya tinggal dikali yang ini. Nah, ini ya. Tinggal kita lihat acuannya yang mana gitu ya. Oke, itu yang pertama untuk cara melihat tabel konversi perhitungan dosis.
Yang kedua, tadi sudah ya, konsep yang pertama adalah perbedaan antara hewan uji tadi, gitu ya. Karena masing-masing memiliki kapasitas yang beda-beda. Yang kedua, sediaan. Oke, ibaratkan gini, kalau teman-teman minum obat, ya, teman-teman bisa minum tablet sendiri. Lalu ini ya bisa netesin sendiri atau dibantu orang ya. Terus yang sediaan gel, contohnya lotion anti nyamuk, tuh teman-teman bisa pakai sendiri. Intinya teman-teman bisa pakai sendiri. Nah, kalau misalkan kita kasih ke orang ya penelitian, tolong Bu minum 2 tablet sehari, tolong Bu minum 2 sendok sehari 3 kali. Itu gampang karena manusia bisa mikir, bisa minum, bisa kita ajak bicara. Nah, kalau hewan uji gimana? Gitu ya. Sedangkan eh, dari sebanyak sekian ini, gitu ya. Kalau dipraktikkan kan teman-teman cuma sediaannya ini sirup ya, tablet yang kita jadikan larutan ya, artinya ya jadi kayak gini, jadi cair. Nah, dari sebanyak ini apakah kita pertanyaannya, "Po, tikus bisa suruh pakai sendiri?" gitu. Jawabannya pasti adalah enggak. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah tikus itu bisa seperti ini atau kalau sakit jadi kayak gini ya, atau bisa kita susui kayak gini? Sebenarnya enggak sih ya. Ini disuntik. Oh iya, ini nih dikasih minum, dia minum sendiri gitu ya sampai dosis yang kita inginkan. Pertanyaannya bisa atau enggak? Sudah jelas tidak bisa, ya. Atau mungkin suatu saat bisa ya, walau alam teman-teman yang mau penelitian atau menemukan metode baru juga bisa kan, tetapi untuk saat ini kita belum bisa untuk membuat si tikus ini ya kayak manusia manut gitu, nggak bisa. Secara sederhananya nggak bisa. Nah, oleh karena itu yang atas ini tidak sama dengan yang bawah. Ya, manusia itu nggak sama kayak tikus. Oleh karena itu kita perlu lakukan suatu cara, gimana caranya kita kasih ke dalam tikus, ya. Sehingga nanti kita bisa suntikan ke dalam tikus, kita bisa berikan dosis yang kita inginkan ini ke dalam tikus dengan apa namanya? Dengan tepat gitu. Nah, caranya adalah salah satunya kita buat larutan atau sediaan-sediaan yang sesuai ya. Ini saya kasih contoh adalah larutan. Bisa juga kita buat menjadi seperti ini, lalu seperti ini gitu ya. Nanti ada penelitian juga yang seperti ini ya. Seperti ini juga ada. Nah, tapi pada intinya kita harus membuat obat itu menjadi seperti ini, seperti ini. Apa kita lakukan preparasi sediaan. Namanya ya preparasi sampel yang ingin kita gunakan untuk kita berikan kepada tikus sehingga nanti bisa kita berikan dosis yang kita inginkan ke dalam tikus. Oke ya. Nah, rangkumannya adalah yang pertama tadi ya, kita perlu konversi dosis tadi, lalu kita perlu tentukan kita mau pakai persediaan yang apa, bisa kita buat tetap tablet, dan kemungkinan nggak bisa karena tikus itu pasti nggak mau makan tablet. Ya, kalau ini masih bisa, sirup jelas bisa ya. Tetes mata bisa nggak? Coba kira-kira gitu ya. Nah, pada intinya, yang pertama tadi kita tahu, oh, yang di sini kita tahu dosisnya ya, dosis untuk apapun, organisme apapun ya, bisa manusia, bisa tikus, dan sebagainya. Nah, kalau kita berikan dosis tersebut ke hewan uji yang berbeda, organisme yang berbeda, maka kita perlu konversikan dulu. Kalau hewan ujinya sama, ya nggak perlu langsung ke sini. Tapi kalau hewan ujinya beda, dari manusia, lalu jadi mencit, maka kita perlu konversikan dulu, gitu ya. Setelahnya kita tentukan persediaan yang kita gunakan, dan dalam hal praktikum kemarin adalah menggunakan cairan yang kita suntikkan ya. Lalu selanjutnya kita juga harus tahu seperti ini. Ya, ketika kita melarutkan suatu sampel ke dalam suatu cairan, maka yang paling penting teman-teman harus ketahui adalah C. C itu apa artinya? Adalah kadar. Kadar inilah yang paling penting. Contohnya ketika kita menambahkan 10 miligram padatan yang kita homogenkan ke dalam solvent yang hasil akhirnya nanti ini adalah 100 ml ya. Artinya di sini itu kita bisa bilang apa? Udah ada ya. Oke. Penjelasan ini. Artinya di dalam larutan ini kita punya 10 miligram sampel dalam 100 ml
larutan. Ini namanya kadar. Artinya kita punya 1 mg sampel dalam 10 ml larutan. Tinggal dibagi-bagi ya. Artinya kita punya 0,1 mg sampel dalam 1 ml larutan. Atau kita bisa singkat menjadi 0,1 mg per mililiter. Karena ini satunya nggak ditulis ya. Tuh. Ini namanya kadar dari larutan. Oke ya. Jadi rangkuman dari tadi ya konsepnya, ketika kita akan melakukan suatu penelitian, maka yang pertama tadi ya ketahui dosisnya ya. Dan dosis untuk apa? Untuk manusia, hewan apa gitu beda-beda. Nah, kalau sama teman-teman bisa langsung berikan, kalau beda hewan uji, maka teman-teman bisa konversi untuk menyetarakan dosisnya gitu ya. Lalu teman-teman juga harus ketahui sediaannya apa ya. Nah, sediaan itu contohnya sirup, mau langsung dikasih atau harus diencerin dulu ya. Kadang-kadang ada yang dari sirup langsung kita kasih ke tikus, nggak masalah, kita nggak perlu lakukan pengenceran. Tetapi ketika dosisnya terlalu besar, maka kita perlu lakukan pengenceran atau kita buat larutan. Oleh karena itu, kita ketahui, kita encerkan. Nah, kalau kita lakukan pengenceran, maka kita harus tahu konsentrasi atau kadar dari larutan yang kita gunakan. Gitu ya. Nah, kita tadi sampai sini. Nah, selanjutnya nanti akan ada berat hewan uji dan penyesuaian dosis karena adanya perbedaan faktor berat, gitu ya. Nah, acuannya adalah kalau tikus itu yang ini, acuan ya, 200 gram ini, kalau aduh ya Allah, maaf. Bisa diundo ya. Oke, yang atas saja lihat ya. Tikus itu berat acuannya adalah 200 gram, kalau mencit 20 gram. Ya, mencit 20 gram, tikus 200 gram. Manusia 70 kilo. Ya, jadi kalau nanti ada soal, dosis manusia 70 kilo artinya itu yang ini. Ya. Nah, cara menghitungnya ketika terjadi perbedaan dosis adalah, perbedaan dosis, maaf, perbedaan berat adalah berat hewan uji yang saya ambil di sini X ya, dibagi dengan standar berat tadi dikali dosis. Ya. Yang X ini adalah berat hewan uji yang teman-teman gunakan, lalu ini adalah berat acuan, ini dosis. Contohnya kalau saya punya dosis, setelah saya hitung ya, dosis untuk tikus 200 gram tadi, yang ini, nah 200 gram ini, setelah saya konversi, adalah, kita bahas soal yang tadi aja ya, contohnya 55,55, 55 ya, 55,55 miligram itu untuk manusia. Ini nggak usah dilihat. Nah, berarti dosis untuk tikus 200 gram kira-kira berapa? Ternyata setelah saya hitung adalah 55,55 dikali faktor konversi ya. Ini saya susah nulis, tak ini ya, tak gini aja. Sama dengan ketemunya 0,99 atau mendekati 1 gitu ya. 0,99 ini. Ini kenapa ya kok? Maaf ya. Nah, itu yang pertama. Artinya kalau teman-teman sudah dapat 0,99 itu yang di mana? Yang ini. Nah, ini ya. Ini 0,99. Oke. Setelah teman-teman ketahui 0,99 tadi, teman-teman sekarang sudah punya dosis ini, sudah punya ini, berat standar. Artinya teman-teman punya tikus berapa sih? Contohnya kalau tikus yang teman-teman timbang adalah beratnya 200, maka kita tinggal masukkan ke rumus tadi ya, perbandingan 200 ini tikus teman-teman, berat standar tikus adalah 200 juga dikali 0,99. Kira-kira berapa? Nah, intinya seperti ini rumusnya. Ya, jadi teman-teman perbandingan antara berat tikus teman-teman yang teman-teman timbang di lab dibagi dengan berat standar dikali dosis sehingga ketemulah dosis untuk tiap tikus berdasarkan berat badan masing-masing. Ini ya, dosis aktualnya di sini. Ini bentuknya masih miligram. Oke ya. Ya. Nah, dosis penyusian teman-teman sudah dapat.
berat energi sudah dapat, penyusun dosis sudah dapat. Nah, volumenya tinggal yang dibutuhkan karena teman-teman tadi buat dengan membuatnya menjadi larutan, maka teman-teman nggak bisa masukkan sekian miligram langsung. Artinya teman-teman harus tahu berapa mililiter yang kita akan berikan ke tikus, yang mililiter ini itu setara dengan berapa miligram yang kita butuhkan untuk kita masukkan ke dalam tikus berdasarkan dosisnya masing-masing. Gitu ya. Jadi kayak gini secara bagian komprehensifnya ya. Kita tahu dosisnya, lalu kita pastikan organismenya sama atau beda. Kalau beda kita konversi dulu, kalau sama kita lanjut langsung ke kita lihat obatnya. Ya, obat ini bentuknya apa? Tablet, sirup, atau lain-lain. Nah, obat itu mau kita kasihkan langsung atau enggak? Kalau langsung ya udah, langsung aja sesuai dosisnya ya. Nah, kalau enggak langsung, artinya kita harus larutkan dulu atau encerkan atau kita sesuaikan, ya, maka kita harus tahu bahwa ini merupakan suatu campuran antara zat terlarut dan pelarutnya, yang dia merupakan suatu campuran, gitu ya. Nah, di sini yang teman-teman pakai ada larutan, dan setiap larutan itu pasti memiliki konsentrasi atau kadar, ya. Nah, sehingga teman-teman harus menghitung ya jumlah obat yang dibutuhkan tadi sesuai dosis sudah dapat, sehingga kalau ini sudah dapat maka kita harus bisa menghitung ya berapa sih jumlah pemberian dari si ini sediaan yang kita buat larutan ini yang isinya obat kita yang sesuai dengan dosisnya sekian miligram ya, berapa mililiter yang harus kita ambil sehingga setara dengan sekian miligram sehingga kita bisa berikan ke tikus ini ya. Nah, inilah konsep dari perhitungan yang sebetulnya konsepnya seperti ini. Nah, teman-teman kemarin uh, dapatnya langsung rumus atau dijelaskan tuh bisa dipelajari lagi gitu ya. Nah, ini soal tadi. Nah, untuk perhitungan soal ini kita akan lanjutkan di video yang kedua. Oke ya. Oke, sekian. Ini dicatat dulu boleh, nanti kita akan lakukan perhitungan di video yang kedua.